Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwan dengan NPM 181000403 kelas D ingin mempresentasikan mengenai aspek hukum perdata internasional dalam perdagangan internasional. Pertama, hubungan antara negara di dunia ini terjadi karena saling membutuhkan yang menyebabkan dari aspek dagang terjadi permintaan dan penawaran dan diwujudkan dengan kegiatan ekspor dan impor. Hubungan dagang internasional tidak dibatasi berupa hubungan yang dilakukan pemerintah saja, melainkan perusahaan juga bahkan perorangan. Hubungan antara perusahaan, terutama dalam perdagangan yang melibatkan para pihak lebih dari satu negara, disebut perdagangan internasional atau transaksi ekspor-impor. Bisa disebut dengan international trade atau bisnis internasional, yaitu international business. Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual-beli yang dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor dan impor. Dalam jual beli semacam ini, kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pembeli disebut importir. Yang dimaksud dengan eksportir adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Import adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean. Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan tata ruang di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Pada prinsipnya, ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian import adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, definisi dari import adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan dalam butir 14 disebutkan ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dengan demikian, ekspor itu adalah kegiatan mengirim, mengambil, atau membawa barang dalam rangka perdagangan. Itu berarti jika bukan dalam rangka perdagangan, meskipun mengirim, mengambil, atau membawa barang dari dan ke negara lain itu tidaklah dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspor impor sesuai dengan definisi di atas. Sedangkan cakupan definisi terhadap yaitu memasukkan barang ke daerah pabeanan. Peraturan tentang ekspor impor pada setiap negara berbeda-beda menurut sistem perdagangan yang diatur oleh tiap negara, karena itu mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor impor, misal para pengusaha atau petugas bank, sangat perlu mengikuti perkembangan peraturan serta sistem perdagangan internasional, baik yang berlaku di Indonesia ataupun di negara lain. Dalam praktik, cara pembayaran diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian ekspor-impor. Perjanjian ekspor atau impor itu merupakan bentuk hubungan perdagangan atau memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut. Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor itu pada hakikatnya adalah sesuatu atau suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antar pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang berbeda. Namun, dalam pertukaran barang dan jasa menyeberangi laut atau darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat dan cara yang berbeda-beda. Perdagangan ekspor-impor ini adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor barang mereka. Transaksi ekspor-impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia, transaksi ekspor-impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting dalam situasi perekonomian di dunia yang masih belum terlalu mengembirakan ini. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan sumber-sumber devisa lain dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan menarik investor asing ke Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, pemerintah merasa perlu untuk mengambil kebijakan serta tindakan dengan jalan menyederhanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut
kegiatan di bidang lalu lintas devisa dan ekspor impor. Penyederhanaan tersebut pada umumnya menitik beratkan pada pengguna devisa dengan tanpa mengurangi pengawasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Kebijakan pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan ekspor impor ini. Jadi hendaknya para pengusaha dapat memanfaatkan kesempatan dan kelonggaran yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan para pengusaha pun diharapkan tidak menyalahgunakan kesempatan dan kelonggaran ini. Pemerintah telah mengatur secara umum tata pelaksana ekspor impor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang ekspor impor dan lalu lintas devisa. Telah diatur secara garis besar tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa ini, namun dalam rangka pelaksanaan kegiatan ekspor impor ini, pemerintah merasa perlu untuk menetapkan ketentuan hukum lain, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 M-DAG /3/2012 tentang ketentuan-ketentuan umum di bidang ekspor dan impor. Pemerintah senantiasa berusaha untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang dipandang menghambat usaha peningkatan kegiatan bidang ekspor impor ini, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan deregulasi, yang berarti penataan peraturan di mana peraturan yang dianggap tidak perlu akan dicabut untuk memperbaiki dengan peraturan yang baru. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk menarik minat para pengusaha untuk melaksanakan kegiatan ekspor, sehingga akan meningkat pula pendapatan pemerintah yang diperoleh dari kegiatan ekspor ini. Maka dari itu, kegiatan ekspor tidak hanya dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki AP, APS, atau APT, tetapi juga dilakukan oleh setiap pengusaha yang memiliki surat izin usaha perdagangan SIUP. Yang kedua, setiap pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.